Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu, ya Allah, sumber kekuatan dan kehidupan kami. Atas setiap rahmat dan kebaikan yang Engkau anugerahkan. Saat ini kami rindu atas firman-Mu. Hadirlah, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman yang kami dengar termeterai dan menjadi pandu dalam kami menjalani hidup pemberian-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang karyawan perusahaan kayu. Dia seorang yang cukup baik, tak pernah melakukan kesalahan yang vital. Tanggung jawab yang diberikan juga dikerjakan dengan baik pula. Suatu ketika, karyawan ini menyatakan diri untuk resign atau untuk pensiun, yang tentu saja sangat mengagetkan yang mempunyai perusahaan. Meskipun diminta untuk mundur, tetap saja dia tidak melakukannya. Setelah bercakap-cakap, saudara-saudara, akhirnya pemimpin perusahaan itu mengatakan, ya sudah, kamu mundur nggak apa-apa, tapi sebelum mundur, coba kamu buatkan aku rumah. Terserah kamu bisa milih kayunya, terserah juga desainnya. Setelah sepakat, maka karyawan itu melakukan apa yang disampaikan bosnya tadi. Dia memilih kayu, dia mengerjakan, tetapi karena dasarnya dia itu sudah nggak begitu semangat, saudara. Dia membuat rumah itu sampai rumah itu jadi. Ya, dalam bahasa Jawanya sak-sae, seadanya. Setelah jadi, dia berikan kunci rumah itu pada bosnya. Tetapi yang menarik, bosnya mengatakan demikian, terima kasih ya. Selama ini kamu sudah bekerja dengan saya puluhan tahun. Terima kasih. Kamu juga sudah membuatkan rumah sebagaimana yang saya minta. Sekarang sebagai ucapan terima kasih saya kepadamu, ini kunci saya serahkan lagi kepadamu, dan rumah itu pakailah untuk kamu hadiah di masa pensiun. Karyawan ini kaget. Karyawan ini gak menyangka bahwa dia akan mendapat hadiah rumah dari bosnya. Tetapi dia juga sebenarnya menyesal. Kenapa dia membuat rumah itu tidak sebaik mungkin? Seandainya dia memilih kayu yang terbaik, seandainya dia mengerjakan dengan jauh lebih teliti desain yang lebih baik, tentu yang didapatkan juga akan lebih baik. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dia sudah mendapatkan apa yang selama ini dikerjakan. Ibu Bapak dan saudara-saudara, sebenarnya bukankah ini yang sering kali kita renungkan? Apa yang kita tuai, itu yang juga akan kita dapatkan. Hukum tabur tuai itu memang berlangsung dalam kehidupan kita. Sebuah peribahasa mengatakan, siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Kalau seorang menabur cabai, ia akan menuai buah cabai. Kalau dia menabur benih tomat, dia akan menuai benih tomat. Kalau dia menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Kalau dia menabur kejahatan, dia akan menuai kehancuran.
Hal ini juga yang diungkapkan di dalam kitab Galatia, khususnya bab 6 ayat 7 dan 8 yang disampaikan oleh Paulus yang demikian bunyinya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur, orang itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Melalui nasihatnya ini, Paulus mengingatkan bahwa hidup itu singkat. Singkat. Karenanya marilah kita menjalani hidup yang singkat itu untuk menabur yang baik. Yang oleh Paulus kita dipanggil untuk menabur dalam roh yang bertentangan dengan menabur dalam daging. Karena kalau menabur dalam daging, kita akan hancur. Tapi kalau yang kita tabur, kita menabur dalam roh, kita akan beroleh hidup yang kekal. Lalu apa itu menabur dalam roh? Menabur dalam roh adalah menjalani hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dalam ketaatan kepada Tuhan, dan orang-orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 menyebutkan itu. Lalu apa itu menabur dalam roh? Menabur dalam roh adalah menjalani hidup dalam tuntunan Roh Kudus dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi panggilan kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi hidup ini singkat. Tetapi mari yang singkat ini kita maknai supaya pada saatnya kegembiraan yang kita peroleh karena kita menabur yang baik, menabur dalam tuntunan Roh Kudus, bukan dalam tuntunan keinginan daging kita. Tuhan berkati. Amin.